Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu hafizakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Jamil Furqon untuk menunaikan sholat isya berjamaah sekaligus memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir batin, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, tahun lalu pada saat peringatan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, saya sudah menyampaikan peristiwa yang terjadi saat menjelang hijrah atau saat menjelang turunnya perintah hijrah. Kemudian juga sudah saya sampaikan detik-detik perjalanan hijrah sejak meninggalkan kota Makkah sampai kemudian di Rasulullah di kota Madinah. Malam hari ini insya Allah nanti akan kami lanjutkan ceritanya. Tidak saya ulang dari awal, tapi saya lanjutkan apa saja yang Rasulullah lakukan setelah sampai di kota Madinah. Hadirin Bapak Ibu hafizakumullah, hijrah secara harfiah maknanya adalah pindah tempat. Pindah tempat ya. Sebenarnya dalam sejarah Rasulullah itu berulang kali melakukan hijrah. Pernah hijrah di Taif, pernah juga di kota-kota yang lain. Namun yang paling dikenang adalah hijrahnya Rasulullah ke kota Yasrib. Pada mulanya namanya bukan Madinah tapi Yasrib. Karena sejak Rasulullah hijrah ke kota Yasrib inilah kemudian dakwah Islam itu berkembang dengan luar biasa, sehingga barokahnya nyampe ke Indonesia. Seandainya kok Allah dulu tidak nyuruh Nabi Muhammad hijrah, kemudian Nabi Muhammad juga tidak akan melakukan hijrah, bisa jadi Islam itu sampai sekarang hanya ada di sekitar Mekah saja. Ya, itu pun juga perkembangannya sangat sulit. Namun barokahnya hijrah, akhirnya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi hijrah itu merupakan bagian dari strategi dakwah Islam, ya, sebagian strategi dakwah Islam. Bukan sekedar keinginan Rasulullah atau usulan para sahabat. Karena memang kenyataannya ketika Rasulullah berdakwah di kota Makkah menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa, fisik maupun non fisik, bahkan di kalangan sahabat banyak yang tersiksa. Itu sebenarnya para sahabat juga sudah banyak yang mengusulkan ngajak Rasulullah untuk hijrah saja. Tapi karena belum turun perintah, Rasulullah tidak mengabulkannya. Ya, sahabat yang disuruh berangkat duluan. Ya, sementara Rasulullah sendiri nunggu perintahnya Allah.
Jadi sekali lagi, hijrah bukan sekedar keinginan Rasulullah pribadi atau hasil usulan para sahabat, tetapi hijrah ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya saya lanjutkan. Ketika Rasulullah sampai di kota Yatsrib, kehadiran Rasulullah itu disambut dengan gembira. Pertama, disambut oleh penduduk asli kota Yatsrib yang sudah memeluk agama Islam. Jadi ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, Pak, itu sudah ada beberapa orang Yatsrib, ya. Waktu itu namanya belum Madinah, masih Yatsrib, itu yang datang menemui Rasulullah di kota Mekah untuk belajar Islam secara kilat, ya. Setelah memahami pokok-pokok ajaran Islam, kemudian dia kembali ke kota Yatsrib, dia langsung berdakwah di kota Yatsrib. Makanya ketika Rasulullah datang ke kota Yatsrib, itu penduduk Yatsrib sudah banyak yang memeluk agama Islam. Itu satu, ya. Yang kedua, yang menyambut kehadiran Rasulullah di kota Yatsrib itu adalah sahabat-sahabat Nabi dari Mekah yang sudah berangkat lebih dulu, ya, yang mendahului Nabi. Karena hijrah itu tidak rame-rame bareng gitu, tidak, ya. Wong perjalanannya saja dengan sembunyi-sembunyi. Nah, mereka yang sudah datang duluan ini dengar Rasulullah datang, mereka ikut menyambut. Kemudian yang ketiga adalah sebagian dari ahli kitab penduduk kota Yatsrib. Di penduduk kota Yatsrib itu banyak dihuni oleh para ahli kitab dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Nah, untuk ahli kitab yang masih jujur itu mereka sudah mendapat informasi melalui kitab yang dibaca itu tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, termasuk kisah bahwa Nabi Muhammad akan datang ke kota Yatsrib itu dalam kitab-kitab suci terdahulu itu juga sudah diceritakan. Maka ketika orang rame-rame menyambut kehadiran Rasulullah, itu sebagian ahli kitab itu juga ada ikut yang menyambutnya, atau paling tidak nonton lah, paling tidak nonton. Ada satu orang namanya Abdullah bin Salam, itu seorang ahli kitab yang alim. Begitu memandang wajah Rasulullah, belum sempat berbicara, belum sempat mendengar suaranya, dan juga belum kenal, baru melihat wajahnya saja, Pak, itu langsung beriman, ya, langsung beriman. Kenapa? Karena semuanya sudah cocok dengan informasi yang diterima melalui kitab suci yang dia baca. Di baru melihat wajahnya aja, ya, itu langsung beriman. Nah, namanya Abdullah bin Salam. Kemudian kehadiran Rasulullah di kota Madinah ini disambut dengan riang gembira, dengan melantunkan qasidah. Yang qasidahnya itu kemudian juga diabadikan dalam kitab Maulid ini, ya. Yang kemudian di negeri kita qasidahnya ini sering dipakai untuk menyambut kehadiran orang yang dimuliakan, ya, termasuk kalau di kampung saya untuk menyambut kehadiran kedua mempelai itu juga pakai qasidah yang dulu dipakai untuk menyambut kehadiran Rasulullah, ya. Jadi bunyinya begini: Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Yuk silakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'
anta ghausuna jami'a ya mujamalattiba Dala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi dan seterusnya ya, diulang-ulang. Ada yang sambil mukul rebana, ada yang sambil menari-nari. Tentunya juga tarian ala Arab ya, tidak seperti tariannya orang Indonesia. Nah, makna yang terkandung dalam qasidah tersebut adalah kegembiraan mereka menyambut kehadiran Rasulullah. Itu digambarkan seperti kegembiraan mereka ketika menyaksikan datangnya bulan purnama. Langit yang tadinya gelap gulita itu begitu muncul bulan purnama tampak indah dan cerah. Bahkan bintang-bintang di sekelilingnya juga menjadi tampak karena ada bulan purnama. Kota Madinah yang waktu itu masih bernama Yasrib pada mulanya tidak dikenal. Tapi dengan kedatangan Rasulullah kemudian tinggal di Madinah, itu bagaikan malam yang gelap kemudian terbitlah bulan purnama. Akhirnya nama kotanya pun berubah menjadi Madinatul Munawwaroh. Madinah itu artinya kota, Munawwaroh itu artinya bercahaya. Ini menjadi kota yang bercahaya. Yang dimaksud kota yang bercahaya ini bukan karena di sana sekarang banyak lampu, itu bukan. Tapi cahaya Islam, cahaya kedatangan Rasulullah inilah yang kemudian menerangi tidak hanya di Yasrib tapi sampai ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana bulan purnama itu kan juga menyinari seluruh dunia. Nah, itu kemudian nama kotanya berganti Madinatul Munawwaroh. Kemudian ketika Rasulullah hadir, itu semua orang Islam berharap dengan sangat agar Rasulullah berkenan untuk tinggal di rumahnya, saking senangnya. Tinggal di rumah saya Rasul, tinggal di saya ya Rasul, semuanya begitu. Semuanya kepingin ditempati oleh Rasulullah, walaupun hanya sesaat. Maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban, di mana ontaku berhenti, maka disitulah aku akan tinggal. Dan ternyata unta yang ditunggangi Rasulullah itu berhenti tepat di depan rumah seorang sahabat namanya Ayub, ya, bukan Nabi Ayub, ini orang biasa tapi namanya Ayub. Karena dia berasal dari kota Yasrib atau Madinah, maka dia termasuk gelarnya sahabat Ansor, maka dikenal dengan panggilan Ayub al-Ansori, ya, Ayub al-Ansori. Nabi tinggal di situ. Nah, tapi tidak selamanya, ya, hanya beberapa saat. Kemudian setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Pertama adalah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Khusus untuk umat Nabi Muhammad itu sebutannya lebih populer dengan sebutan sahabat. Di Nabi tidak menyebut sebagai murid tapi lebih suka menyebut sahabat. Walaupun ya sahabat sekaligus juga muridnya. Kalau Nabi Isa itu kan pengikutnya lebih terkenal dengan panggilan sebagai murid. Tapi kalau Nabi Muhammad pengikutnya itu lebih populer dipanggil dengan panggilan sahabat. Nah, perlu saya ulang tentang definisi sahabat, karena sahabat ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yang kadang kalau sudah di Indonesia ini pengertiannya jadi berubah. Kita yang orang Indonesia ini kalau nyebut sahabat itu maknanya ya hanya sekedar teman, ya, asalkan teman dia disebut sahabat gitu aja. Bahkan ada sahabat qorib, ada sahabat yang tidak qorib. Qorib itu bahasa Arab juga, maknanya dekat,
ya, sahabat qarib. Nah, sahabat karib itu maksudnya teman dekat. Nah, kriteria atau definisi sahabat itu adalah pertama, orang yang hidup pada masa Nabi, ya, pernah ketemu Nabi, kemudian beriman. Jadi syarat untuk bisa disebut sahabat Nabi itu 3, Pak. Pertama, dia hidup pada zaman Nabi. Kedua, pernah ketemu Nabi walaupun sebentar. Kemudian yang ketiga, dia beriman. Bila 3 kriteria ini terpenuhi, maka orang itu berhak mendapat gelar sebagai sahabat. Kalau salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, nggak bisa disebut sahabat. Misalnya, hidup di zaman Nabi, setiap hari ketemu Nabi, tapi tidak beriman, nggak bisa disebut sebagai sahabat. Maka tidak ada orang nyebut sahabat Abu Jahal, sahabat Abu Lahab, padahal dia tiap hari ketemu pamannya, tapi tidak pernah disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Beriman kalau tidak pernah ketemu juga tidak bisa disebut sahabat. Ya kayak kita ini kan beriman, tapi kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, juga tidak bisa disebut sahabat, yang disebut umat gitu ya. Atau kalau pertemunya tidak, atau dia memang belum hidup di zaman Nabi, ya, sehingga dia hanya ketemu lewat mimpi misalnya, itu juga tidak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, sejak Rasulullah hijrah di kota Yatsrib yang kemudian namanya berubah jadi Madinah, itu Nabi menamakan, ya, pengikutnya ini yang dari Mekah namanya muhajirin, orang-orang yang hijrah. Sementara orang-orang Islam yang asli penduduk Madinah disebutnya sahabat Ansor. Ya, yang kemudian ini ditiru oleh orang Indonesia. Di komplek-komplek, di perumahan-perumahan itu rata-rata masjidnya dikasih nama Masjid Muhajirin, masjidnya para pendatang. Ya, jadi muhajirin itu maknanya pendatang, orang-orang yang hijrah. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan. Bagaimana cara Rasulullah mempersaudarakan? Antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu oleh Rasul diikat dengan ikatan yang sangat kokoh yang tidak akan bisa lepas sampai akhirat, yaitu ikatan iman. Ikatan iman. Walaupun tidak ada hubungan darah, bukan sanak, bukan saudara, tapi karena seiman, mereka ikatannya itu melebihi kuatnya ikatan antara kakak dan adik. Ya. Nah, kemudian saking baiknya sahabat Ansor, dia itu rela membagi separuh yang dia miliki untuk diberikan kepada sahabat Muhajirin. Karena sahabat Muhajirin itu ketika datang itu ya benar-benar hanya modal dengkul, Pak. Keluarganya ditinggal, harta bendanya ditinggal. Nyampe Madinah itu ya hanya dengan tubuhnya saja yang tersisa. Mereka nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya harta. Tetapi sahabat Ansor itu mereka rela membagi apa yang dia miliki untuk diberikan separuhnya kepada sahabat Muhajirin. Yang punya 2 rumah, rumahnya yang satu kasihkan sahabat Muhajirin. Yang punya duitnya dibagi kepada sahabat Muhajirin. Bahkan kalau kebetulan sahabat Muhajirinnya ini jomblo, ya, baik jomblo karena istrinya ditinggal di Mekah atau karena memang belum menikah. Nah, sementara sahabat Ansor itu punya cadangan. Nah, orang dulu memang rata-rata istrinya nggak hanya 1 kan ya, dia punya 2, 3 atau 4 itu. Itu rela, Pak. Udah, ini aku punya istri 3, silahkan kamu milih yang mana. Nah, gitu. Mau milih yang paling tua, yang pertengahan, atau yang paling muda, silahkan milih. Ya. Nanti kalau sudah dipilih oleh sahabat Ansor dicerai, kemudian kalau sudah habis masa iddahnya dipersilahkan untuk dinikahi sahabat Muhajirin. Jadi luar biasa, ikatan iman ini benar-benar luar biasa. Mereka rela berkorban apa saja, ya, berkorban jiwa, raga, harta, istrinya pun, ya. Tapi kalau istrinya cuma 1 ya enggak, ya.
Kalau satu dipakai berdua itu tidak boleh. Ya. Ini yang diberikan tadi itu yang istrinya lebih dari satu gitu ya. Dicerai untuk setelah habis masa iddahnya dipersilakan dinikahi oleh sahabat muhajirin. Nah, maka ada satu sahabat ketika sahabat Ansor sedang bagi-bagi, itu ada sahabat muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak mau nerima. Enggak aku itu seorang ekonom, ahli atau pengusaha. Tolong tunjukkan aku di mana di sini ada pasar. Akhirnya benar, di sana ada pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini merintis satu usaha. Dia pertama survei dulu apa yang kira-kira diperlukan di situ. Rupanya di situ belum ada yang jualan susu onta. Abdurrahman bin Auf merintis usahanya dengan jualan susu onta. Lama-lama tidak hanya jualan susu onta tapi jualan onta. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu sukses. Dia omsetnya, Pak, sehari itu dia bisa laku sampai 1000 onta. Nah, salah satu rahasia kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam berdagang, dia itu menerapkan kalau jual beli itu selalu kontan, nggak pernah ngutang, itu nggak pernah. Artinya gini, walaupun untungnya sedikit, tapi kalau kontan itu lebih barokah. Jadi misalkan satu unta hanya untung 100.000, tapi kali 1000 unta kan udah banyak. Daripada nanti dipinjam orang, uang baru kembali setelah sekian bulan, itu malah repot. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf itu kemudian menjadi konglomerat pada zamannya. Dan kekayaannya itu diperuntukkan buat Rasulullah untuk biaya perjuangan Islam. Maka Abdurrahman bin Auf itu salah satu 10 sahabat yang diberi kabar bahwa dia calon-calon penghuni surga. Dan keistimewaan Abdurrahman bin Auf itu satu-satunya orang di dunia ini ya yang pernah ngimamin Rasulullah sholat. Ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu selalu gagal. Ya, Abu Bakar aja itu sahabat nomor 1 kan, Abu Bakar itu pernah karena Rasulullah sakit, Abu Bakar disuruh ngimami. Di tengah-tengah ngimami Rasulullah ikut jamaah. Begitu Abu Bakar tahu Rasulullah ikut jamaah, dia langsung membatalkan sholatnya. Rasulullah disuruh ngimami, kemudian Abu Bakar mundur. Gak berani ngimami Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang berani ngimami Rasulullah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ceritanya dalam suatu perjalanan ketika menjelang waktunya sholat jamaah, Rasulullah itu lagi buang hajat. Ditunggu sampai lama nggak datang-datang. Akhirnya udah tinggal aja, sekomat imamin yang imam Abdurrahman bin Auf. Di tengah-tengah sholat Rasulullah datang, tapi Abdurrahman bin Auf terus. Kapan lagi saya bisa ngimami Rasulullah kalau nggak sekarang gitu. Jadi walaupun dia tahu Rasulullah datang itu, sahabat sudah ngasih kode itu dia terus saja sampai assalamualaikum. Itu makanya dalam sejarah satu-satunya orang yang pernah ngimami Rasulullah sholat itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu seorang pengusaha aslinya dari Mekah, dia ikut hijrah ke Madinah. Nah, jadi pertama Rasulullah mengikat persaudaraan itu dengan ikatan iman, atau kemudian di Indonesia dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena sama-sama pemeluk agama Islam. Lama kelamaan karena penduduk Madinah itu tidak hanya terdiri dari satu suku, juga tidak terdiri hanya dari satu agama, tapi ada beberapa agama, ada beberapa suku. Maka kemudian Rasulullah juga mengembangkan ukhuwah watoniyah. Mereka bersaudara karena diikat oleh satu cintanya kepada tanah air mereka. Ya, yang kemudian ini nanti cerita di Madinah ini menjadi inspirasi para pendiri bangsa Indonesia, terutama melalui dokumen Piagam Madinah. Di kondisi penduduk Madinah itu mirip-mirip dengan penduduk di Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Tapi mereka bisa hidup berdamai karena yang ditiru ya Rasulullah waktu tinggal di Madinah. Ini barokahnya hijrah. Kemudian karena Rasulullah itu tugasnya menebarkan rahmat ke seluruh alam semesta, Rasulullah tidak hanya mengajarkan ukhuwah Islamiyah dan watoniyah, tapi juga ukhuwah basariyah atau
persaudaraan karena kita sama-sama sebagai manusia. Nah, sebenarnya kita orang Indonesia dalam bahasa sehari-hari itu kita sudah sering mengucapkan, Pak, bahwa kita ini seudara, setanah, dan seair. Ya, kita nyebutnya saudara, sebangsa, dan setanah air. Kita saudara itu dari kalimat seudara. Udara yang kita hirup ini sama. Dimanapun kita tinggal di belahan muka bumi ini, kita sama-sama menghirup udara yang disediakan oleh Allah. Kita setanah. Kita semuanya ini manusia dulu diciptakan dari tanah. Buat Nabi Adamnya. Terus seair. Air yang kita minum itu, ya, seluruh penduduk jagat raya yang minum air itu semuanya berasal dari air yang disediakan oleh Allah. Jadi kita ini semuanya adalah seudara, setanah, seair. Nah, yang kemudian oleh ulama di Indonesia diterjemahkan dengan ukhuwah bansariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, setelah mereka bersatu, kemudian Rasulullah baru menyiapkan sarana prasarana untuk berkumpul. Maka apa yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali di Madinah? Rasulullah tidak membangun rumah, tidak bangun istana, tetapi membangun masjid. Jadi Rasulullah itu pemimpin agama, pemimpin bangsa, pemimpin negara, tapi tidak punya istana, tidak punya kantor. Ya, punyanya masjid. Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu yang pertama kali namanya Masjid Quba, Pak. Bukan Masjid Nabawi. Masjid Quba. Kenapa dinamakan Masjid Quba? Karena dibangun di desa Quba. Quba itu nama desa. Kalau tanahnya itu miliknya Kalsum, ya. Di desa Quba maka disebutnya Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi yang ada di pusat kota Madinah. Jadi jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Madinah, di pinggiran di Quba, ya. Masjid Quba ini memiliki keistimewaan Rasulullah, Pak, itu 1 minggu sekali datang ke Masjid Quba untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dan Rasulullah bersabda, yang kemudian hadis ini ditulis di Masjid Quba, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Quba terus sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh, ya, sama dengan umroh. Maka orang Islam yang ada di Madinah itu kalau pengen dapat pahalanya umroh, tidak harus umroh ke Mekah, karena waktu itu Mekah juga masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia bisa dengan sholat sunnah di Masjid Quba, dan itu Rasulullah seminggu sekali. Nah, saat ini kita yang tinggal di Indonesia pun juga tidak kalah sebenarnya. Ada satu amalan yang pahalanya sama dengan tidak hanya umroh, haji dan umroh, yang sempurna, dan sempurna. Apa itu? Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, istilahnya suruk atau isrok. Setelah beberapa saat, jangan pas terbit langsung sholat, nunggulah sebentar, mungkin 10 atau 15 menit, ya. Jadi jangan pas terbit langsung sholat, nunggu sebentar, kemudian sholat 2 rakaat. Maka itu keutamaannya, pahalanya juga sama dengan haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Jadi bagi yang sudah pernah haji, kalau pengen dapat pahalanya haji lagi, tidak perlu harus nyiapin uang 50 juta untuk pergi ke Mekah, Madinah, ya. Bisa diganti dengan sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai nggak langsung pulang, tapi kemudian berzikir sampai waktu terbit, tunggu sesaat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau nggak bisa tiap hari, mungkin seminggu sekali, silahkan diprogram, ya, diprogram. Tapi ini sekedar sama keutamaannya, bukan menggantikan. Jadi Masjid Quba tadi itu salah satu keistimewaannya gitu. Kalau seseorang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Quba, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Maka Rasulullah rutin seminggu sekali datang ke Quba. Yang kedua, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi ini adanya di tengah kota. Pertama kali dibangun itu ya tentunya bangunannya sangat sederhana, hanya sekedar seperti tanah lapang,
yang dikasih pagar, ya. Kemudian lantainya itu hanya batu-batu kecil yang ditata rapi, belum ada lampunya, atapnya pun juga belum ada. Pintunya cuma 3, ya, pintunya cuma 3. Sekarang luar biasa, ya. Sekarang Masjid Nabawi di kota Madinah itu pintunya, Pak, tidak kurang dari 95 pintu. Besarnya, luas Masjid Nabawi yang sekarang itu seluas kota Madinah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu luasnya kota Madinah itu ya seluas Masjid Nabawi yang sekarang itu. Buktinya apa? Buktinya adalah pemakaman Baqi, pemakaman umum di kota Madinah itu pemakaman cukup tua itu. Itu dulu adanya itu di pinggiran kota Madinah, ya. Adanya di pinggiran kota Madinah. Tapi sekarang kalau Bapak ke sana, Baqi itu posisinya sudah ada di halaman Masjid Nabawi. Ya, halaman Masjid Nabawi. Padahal dulu itu di pinggiran kota itu. Makanya kemudian dikatakan luasnya kota Madinah di zaman Rasulullah adalah seluas Masjid Nabawi di zaman sekarang. Kemudian ada lagi Masjid Dua Kiblat. Ya. Ketiga masjid ini punya sejarah besar. Kalau Kuba masjid pertama, Nabawi masjid di mana Rasulullah tinggal di situ. Kalau Kiblatain itu punya sejarah karena ketika Rasulullah sedang sholat di situ, kemudian terjadi perubahan arah kiblat. Jadi gini, ketika Rasulullah tinggal di Madinah itu sekitar 1,5 tahun atau ada yang mengatakan ya sekitar 17 bulan itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di kota Palestina. Jadi tidak menghadap ke Masjidil Haram. Ya, sekitar 17 bulan atau 1,5 tahun. Nah, maka ketika belum turun firman Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 144, itu semua masjid yang ada di Madinah itu ya kalau sholat menghadap ke Palestina, termasuk Masjid Kuba, Masjid Nabawi itu juga menghadap ke Palestina. Tapi kenapa kok kemudian yang dikasih punya 2 kiblat hanya 1 masjid? Pada mulanya masjid itu namanya bukan Masjid Kiblatain, Mbak, tapi namanya Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah, karena yang mewakafkan tanah untuk masjid itu adalah anak cucunya Mbah Salamah, ya, anak cucunya Mbah Salamah. Jadi masjid zaman Rasul itu dikasih nama apa? Desanya atau dikasih nama pemilik tanahnya atau pewakafnya. Kalau sekarang kan masjid itu rata-rata dikasih nama Asmaul Husna, ya. Zaman Nabi masjid itu dikasih nama pendirinya atau yang mewakafkan tanah. Sampai sekarang tuh. Maka di sana ada masjid yang dikenal dengan Masjid Kucing, itu kan masjidnya Abu Hurairah. Nah, jadi di sana Masjid Umar, ya, Masjid Abu Bakar, begitu, Pak. Dikasih nama dengan nama pendirinya. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat di Masjid Bani Salamah, di tengah-tengah sholat itu turun ayat, ya, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya. Falan waliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Allah berfirman, sungguh aku Allah telah melihat engkau Muhammad sering menengadahkan mukamu, wajahmu ke langit. Walaupun tidak ngomong apa-apa, Allah tahu bahwa maksudnya Rasulullah sering menghadap ke langit itu adalah mohon kepada Allah agar kiblatnya umat Islam dikembalikan ke Masjidil Haram. Jadi dari dulu, Pak, langit itu kiblatnya orang berdoa. Bukan berarti Allah tinggal di langit. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya orang di bumi, maka langit itu kiblatnya orang berdoa. Jadi Rasulullah itu ketika di Madinah itu gampangannya ngomong itu kurang srek gitu loh kalau disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah itu nggak berani ngomong, hanya sering mendongak ke atas. Nah, Allah Maha tahu. Maka kemudian Allah berfirman, falan waliyannaka qiblatan tardoha. Maka aku Allah
akan palingkan mukamu ke kiblat yang kau senangi, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah itu ayat turun di tengah-tengah sholat, pas Rasulullah bersama sahabat sholat di Masjid Bani Salamah. Soal sholat apa, ada yang mengatakan sholat duhur atau sholat asar, itu yang separuh ngadep ke Masjidil Maqdis, Baitul Maqdis, yang separuh rokaatnya lagi, yang 2 rokaat berikutnya menghadap ke Masjidil Haram. Maka kemudian tempat itu dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Padahal semuanya masjid yang ada saat itu ya mengalami 2 kiblat, tapi yang disebut kiblatain hanya 1. Kenapa? Karena memang turunnya ayat pas Nabi di situ. Nah, kemudian yang menarik, mumpung menyinggung arah kiblat, firman Allah di situ fawali wajhaka satrol. Satrol itu hanya arah, tidak harus lurus. Yang penting arahnya benar, itu sudah sah. Nah ini ya, ini perlu dipahami. Menghadap kiblat itu yang penting madhep ngulon untuk orang Indonesia itu sudah sah. Tidak harus lurus persis dengan Ka'bah. Ya, kan kemarin sempat geger kan ya, ketika berulang kali ada gempa bumi itu, katanya orang Indonesia itu kalau sholat bukan menghadap ke Ka'bah tapi madhep kemana gitu. Ya, terus di kampung sempat geger, ada yang mengusulkan supaya masjidnya diukur ulang terus diubah kiblatnya. Itu biayanya kan banyak. Ya. Ubah menghadap masjid itu nggak cukup 1 miliar 2 miliar. Ya kalau cuma 1 masjid, kalau beberapa masjid kan repot. Maka perlu dijelaskan pemahamannya begini soal menghadap kiblat itu. Untuk orang yang sholat di pelataran Ka'bah di dalam Masjidil Haram, ya tentunya dia harus berupaya menghadapkan wajahnya ya dan dadanya ke Ka'bah. Ini yang hanya berlaku untuk yang sholatnya memang ada di pelataran Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Untuk orang yang sholatnya di luar Masjidil Haram tidak harus ngadep Ka'bah, Pak. Ngadep masjidnya aja udah sah. Ya, ngadep masjidnya aja sudah sah. Jadi tidak harus lurus ke Ka'bahnya, bisa ngadep ke masjidnya aja sudah sah. Lah kita yang jauh di Indonesia kan jauh sekali itu tidak harus lurus ke masjid, ngadep ke kulon ini aja sudah sah. Kulon itu barat ya, bukan kulon maknanya aku, bukan ya. Jadi untuk orang Indonesia asalkan sholatnya menghadap ke barat itu sudah sah. Kenapa? Karena kalau ke Mekah kita jalannya lebih arah ke barat, walaupun ternyata tidak lurus nggak masalah, sudah sah. Maka kita tidak perlu mengubah kiblat di masjid kita. Ya. Kemudian setelah membangun masjid, jadi Nabi sudah punya masjid sebelum punya rumah. Nabi kemudian tinggalnya itu ya di samping masjid. Sampai kemudian Rasulullah juga wafat di dalam rumahnya itu, dimakamkan di rumah itu sampai sekarang ya. Jadi dulu rumah Rasulullah itu ada di luar masjid, tapi karena sekarang masjidnya diperluas, akhirnya berada di dalam masjid. Nah, kemudian Rasulullah memaksimalkan fungsi masjid. Jadi masjid itu punya banyak fungsi, ya. Baik yang terkait dengan ibadah, sosial maupun masalah pemerintahan. Contoh untuk ibadah yang pertama tentunya untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, terutama sholat jamaah itu dianjurkan di masjid. Kemudian untuk zikir, ya. Juga dianjurkan di masjid, baca Quran dan sebagainya. Untuk iktikaf, nah iktikaf itu hanya sah kalau dilakukan di dalam ruangan yang namanya masjid. Nah kita Masjid Al-Furqon ini yang disebut ruangan masjid itu mana? Ya ruangan yang kita pakai sholat nih, yang ruangan dalam ini. Jadi kalau bapak mau iktikaf harus di dalam ruangan utama ini. Kalau misalkan iktikafnya di serambi itu bisa enggak bisa, karena serambi itu bukan masjid. Atau terasnya itu juga nggak bisa, karena teras bukan masjid. Iktikaf itu harus ada di ruang utama masjid. Itu dari sisi ibadah. Kemudian secara sosial di masjid pula Rasulullah melakukan pengkaderan pendidikan di para sahabat-sahabat yang kemudian menjadi pengganti Rasulullah. Itu semuanya Rasulullah didiknya di masjid. Rasulullah tidak membangun perguruan tinggi, tidak membangun sekolahan, tapi membangun pendidikan di dalam masjid.
Selain itu juga kegiatan-kegiatan sosial, santunan kepada fakir miskin itu Rasulullah juga melakukannya di masjid atau paling tidak di sekitar masjid. Dan itu sampai sekarang masih ada sisa bekasnya itu. Di zaman Rasulullah itu ada yang namanya Ashabus Suffah, Pak. Ashabus Suffah itu orang-orang yang menempati emperannya Masjid Nabawi. Ya, emperannya Masjid Nabawi. Mereka itu adalah orang-orang yang nggak punya harta, nggak punya keluarga, punya semangat juang yang tinggi. Dia bertekad, berniat hidupnya hanya diperuntukkan untuk melayani Rasulullah. Nah, itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi yang disebut dengan Ashabus Suffah. Itu sisanya masih ada itu di sekitar Raudhah, itu ada ruangan khusus itu tuh namanya dulu tempat tinggalnya Ashabus Suffah. Nah, Ashabus Suffah ini walaupun orang-orangnya miskin tapi punya sifat ifah. Ifah itu menjaga harga diri sehingga mereka tidak pernah meminta-minta. Walaupun miskin tapi nggak pernah meminta-minta. Bahkan penampilannya itu ya kayak orang kaya. Tetapi Rasulullah kemudian membuat anjuran, jika kalian ingin bersedekah, ingin memberikan sesuatu, berikanlah kepada Ashabus Suffah. Jangan nunggu kalau mereka meminta. Mereka nggak bakalan mau meminta, tapi kalau dikasih mau. Nah, jadi orang miskin zaman dulu itu punya rasa malu, ya. Walaupun miskin tapi tidak mau meminta, tapi kalau dikasih ya mau, tapi tidak akan meminta. Maka sampai kemudian sifat Ashabus Suffah ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminata afuf. Orang-orang yang nggak kenal nganggap Ashabus Suffah itu orang-orang kaya karena nggak pernah meminta. Penampilannya nggak pernah melas, nggak pernah menarik perhatian agar orang berbelas kasihan, tidak. Necis, rapi, gagah gitu, walaupun nggak punya duit. Jadi gitu. Maka orang yang nggak kenal dikiranya dia orang kaya. Padahal dia tidak punya apa-apa karena punya sifat ifah tadi. Jadi masalah sosial, kesejahteraan juga Rasulullah kendalikan dari masjid. Kemudian juga masalah kesehatan. Ya. Jadi zaman Rasul itu kalau ada orang sakit itu juga dibawa nemui Rasulullah. Ya. Disuruh mendoakan, disuruh ngobati gitu. Nah ya kalau sekarang sudah modern ya, ada masjidnya, ada sekolahannya, ada kliniknya, ada rumah sakitnya, ada macam-macam lah. Itu semuanya dulu memang Rasulullah menfungsikan itu semuanya ada di masjid. Bahkan ketika Rasulullah menerima tamu-tamu dari luar negeri itu juga menerimanya di dalam masjid. Maka ini yang patut untuk kita tiru ya. Jadi masjid itu tidak hanya berfungsi untuk sholat saja, tapi juga untuk pendidikan ya. Nah, pendidikan ini sangat penting karena anak-anak yang kita didik itulah nanti yang akan melanjutkan kita. Selama di masjid masih ada anak kecil yang mau belajar sholat, mau belajar ngaji, kita aman lah. Kita aman, masa depan kita cerah. Tapi kita harus bersedih dan prihatin kalau yang memakmurkan masjid itu hanya orang tua-tua saja. Bahaya itu, bahaya. Nanti kalau nggak ada yang muda, nggak ada anak-anak, wah jangan-jangan begitu yang tua sudah habis, selesai tugasnya di dunia, terus masjidnya alih fungsi nanti jangan-jangan ya. Maka harus kita upayakan di masjid itu tetap ada anak-anak karena mereka lah calon-calon meneruskan perjuangan Islam. Kalau soal kadang-kadang bercanda ya wajar lah, namanya anak ya. Kita dulu waktu anak barangkali juga malah lebih dari itu kayaknya, cuma ngaku apa enggak aja kok. Yang penting ya kita tertibkan, kita upayakan ya. Tapi jangan terus kemudian masjid steril dari anak, itu jelas nggak benar itu ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Bagaimanapun dia itu nanti yang akan melanjutkan eksistensi agama Islam, termasuk yang calon-calon mengelola masjid. Nah, kita yang tua sekarang rajin di masjid itu karena kenal dengan masjid sejak masih anak-anak. Kalau dari anak-anak nggak pernah kenal masjid, ya jangan-jangan nanti sampai tua nggak mau. Jadi jangan bangga, anakku itu lo nggak pernah ribut di masjid. Ya memang dari kecil sampai sekarang nggak pernah datang ke masjid, kapan ributnya? Nggak ribut di masjid tapi ribut di pasar, ribut di jalanan, ya malah repot itu. Ya, jadi selama masjid masih ada anak kecil yang belajar sholat, belajar ngaji, itu masa depannya masih cerah. Nah, itulah sekalian. Jadi walaupun masjidnya masih sangat sederhana, tapi fungsinya sudah maksimal. Nah, kemudian juga saya tambahkan ada
sarana yang tidak boleh ditinggalkan dan itu merupakan satu paket dengan masjid adalah tempat bersuci, Pak. Ya. Jadi kalau kita membangun tempat ibadah baik masjid atau musola, setelah itu yang harus kita utamakan apa? Tempat wudu. Harus begitu. Soal pagar, menara dan lain itu bisa belakangan lah. Tapi yang harus diutamakan adalah tempat bersuci. Kenapa? Karena sah dan tidaknya kita sholat di masjid itu kadang-kadang terpengaruh dengan apa yang ada di tempat wudhu kita. Ya, kalau misalkan tempat wudhu kita tidak steril dari najis, kita habis wudhu kena najis terus sholat, nah bisa jadi sholatnya menjadi tidak sah. Maka prioritas utama setelah bangunan utama masjid adalah tempat wudhu. Harus dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Ya, selanjutnya ini sekedar informasi. Semenjak pandemi ini kegiatan kita kan sebagian vakum karena kita tidak berani mendatangkan ustadz dari luar sehingga memaksimalkan ustadz yang ada di dalam. Nah ini rencananya Pak untuk nanti hari Kamis malam Jumat kita adakan pengajian khusus hadis. Ya waktunya habis wiritan malam Isya itu malam Jumat. Ya setelah sholat maghrib berjamaah kita biasanya tahlilan, habis itu sambil nunggu sholat isya kita ngaji hadis. Jadi bagi yang waktunya longgar ya sambil nunggu isya pas malam Jumat kita tambah ngaji lagi. Karena kalau mendatangkan ustadz dari luar kita belum berani kan ya. Masjid-masjid lain itu malah vakum total itu. Ya masjid lain yang tidak punya ustadz lokal vakum total. Ya kita masih bersyukur ada ustadz lokal. Ya, jadi bisa menjaga rohnya. Ya. Walaupun mendap-mendip tapi kan hidup terus daripada mati. Ya, sehingga alhamdulillah kita kegiatan tetap jalan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan peringatan tahun baru Hijriah malam ini semangat kita untuk memakmurkan masjid akan tumbuh lagi ya. Kita semuanya bersemangat memakmurkan masjid agar masjid ini menjadi rumah kita di dunia dan sampai nanti rumah kita di akhirat. Karena masjid-masjid tempat kita sujud ini nanti akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tunayahum min ahlil jahlil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.